Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan selamat datang kembali di mata kuliah Statistik dan Probabilitas di Fakultas Teknik Informasi. Pertemuan ketiga ini kita akan masih membahas berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Melanjutkan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Kita langsung saja berkaitan dengan materi tersebut. Kita lanjut pada slide untuk distribusi relatif versus dengan kumulatif. Distribusi relatif atau absolut di mana frekuensi dalam banyaknya data atau data angka absolut. Sedangkan kalau untuk distribusi kumulatif itu adalah frekuensi dalam persentase. Di sini untuk penyajian data di mana membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik grafik poligon, histogram, atau OGIF. Ada beberapa istilah penting dalam penyajian data. Yang pertama, ada batas kelas nilai, nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas, kemudian nilai tengah, nilai yang letaknya di tengah kelas, nilai tepi kelas itu adalah nilai batas kelas atau border yang memisahkan nilai antara satu dengan kelas lainnya. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari. Kemudian, di sini ada contoh distribusi frekuensi. Ada kelas pertama sampai dengan kelas kelima, dengan nilai interval yang telah ditentukan dan nilai frekuensi. Menjadi catatan di sini adalah kelas batas atas itu ada sebelah kanan dan kelas batas bawah itu ada di sebelah kiri interval. Diperhatikan. Yang pertama kita harus mencari nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Untuk mendapatkan nilai tengah kelas, itu kita harus menghitung nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas didapat dari mana? Nilai tengah kelas itu didapat dari nilai interval dibagi 2. Di sini 160 ditambah 303 itu disimpan di dalam perhitungan keterangan. Nilai penjumlahan tersebut baru dimasukkan ke dalam nilai tengah kelas. Dan seterusnya, untuk mendapatkan nilai tengah kelas itu harus menambahkan nilai interval bawah dengan ditambahkan dengan nilai interval atas dibagi 2, dimasukkan menjadi sebagai nilai tengah kelas. Kemudian ada yang namanya nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas di sini adalah nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Di sini ada kelas 1 sampai dengan kelas 5, ada intervalnya 160 sampai dengan paling tinggi 878 dengan frekuensi yang telah ditentukan. Kita akan menghitung nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas didapat dari mana? Kita harus menghitung nilai tepi kelasnya didapat dari nilai tepi kelas atas dan nilai tepi kelas bawah. Tadi yang sudah saya jelaskan di depan, untuk mendapatkan nilai batas kelas atas dan batas kelas bawah, itu ada di sini. Ini dinamakan sebagai batas kelas bawah, di sini adalah batas kelas atas. Untuk mendapatkan nilai tepi kelas, di sini kita harus menghitung nilai interval batas bawah kelas itu harus dikurang dengan 0,5. Kalau nilai atas
kelas itu harus ditambah dengan 0,5. Kalau di bawah interval itu adalah dikurang 0,5, kalau atas kelas itu ditambah 0,5. Di sini nanti hasilnya adalah 160 dikurang 0,5. Di kolom yang sama, di bawahnya adalah 303 ditambah 0,5. Untuk mendapatkan nilai tepi kelasnya di sini adalah diambil dari nilai tepi kelas atas. Jadi di sini hasilnya nanti akan 303,5. Begitu dan seterusnya sampai dengan nilai tepi kelas ini terpenuhi. Jadi keterangannya jangan lupa nilai tepi kelas bawah itu dikurang 0,05. Kalau nilai tepi kelas atas itu ditambah 0,5. Ya. Ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari. Sebelum masuk ke situ, kita harus mencari nilai tengah dulu. Nilai tengah itu didapat dari mana? Nilai tepi kelas ini, ya. Nilai tepi kelas ini tadi kan sudah mendapatkan nilai tepi kelas atas ditambah dengan nilai tepi kelas bawah dibagi 2. Itu yang menjadi nilai tengah. Nah, kemudian kita harus masuk ke dalam frekuensi kumulatif di mana ingat kalau penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat itu kurang dari atau menurun itu lebih dari. Di sini ada interval yang telah tersedia dan frekuensi yang telah ditentukan. Nah, untuk tepi kelasnya tadi kita sudah dapatkan di sini. Nilai tepi kelasnya sudah kita dapatkan di sini, terus kita pindahkan ke nilai tabel frekuensi kumulatif. Untuk menghitung nilai frekuensi kurang dari, nilai frekuensi kurang dari itu didapat dari hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan dari nilai frekuensi. Nilai frekuensi pertama di sini berarti belum ada frekuensi sebelumnya, jadi 2 ditambah 0. Maka nilai frekuensi kurang dari di sini adalah 2 untuk kelas pertama. Untuk kelas selanjutnya, 2 ditambah 5, di sini 7, 7 ditambah 9, di sini berarti 16, 16 ditambah 3, berarti di sini 19, berarti 19 ditambah 1, di sini maka 20. Sedangkan kalau frekuensi lebih dari, itu kita harus mengurangkan nilai frekuensi. Dari mana? Dari bawah ke atas. Nilai frekuensi kurang dari tadi yang paling bawah adalah nilainya 20. Ya, nilainya 20. Nilai 20 kita pindahkan ke dalam nilai frekuensi lebih dari. Di sini 20. 20 dikurang 2, maka hasilnya 18. 18 dikurang 5, maka hasilnya 13. 13 dikurang 4, 13 kurangi 9, maka hasilnya 4. 4 dikurang 1, maka hasilnya 1. 4 dikurang 3, maka hasilnya 1. Di sini nanti nilainya 1, di sini nanti akan nilainya 20. Kemudian, ada yang namanya sebuah grafik histogram. Grafik histogram ini adalah grafik yang bentuknya balok, di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu Y adalah frekuensi tiap kelas. Nilai tepi kelas itu kita sudah dapatkan dari materi sebelumnya. Dari hitungan sebelumnya, nilai tepi kelas. Tepi kelasnya sudah saya sebutkan juga di sini, jadi kawan-kawan tinggal pindahkan saja ke dalam nilai interval sini. Frekuensinya didapat dari mana? Dari sini. 25931. Bisa dilihat ternyata dari ini harusnya 159,5 ya, mohon maaf. Di sini ternyata nilai frekuensi pertama itu ada 2. Kalau seandainya kawan-kawan bingung atau seandainya kesulitan terkait dengan grafiknya seperti ini, mungkin bisa ditambahkan di atasnya ada 2, misalkan di sini 5, di sini 9,
Di sini nanti tadi berapa? 3, di sini jadi 1. Biar tidak kawan-kawan kebingungan ketika, oh ini tuh berapa sih nilainya, di sini berapa sih, berapa, dan seterusnya. Kemudian, ada yang namanya grafik poligon. Grafik poligon di sini adalah grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nilai tengah didapat dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan nilai tengah yang ada di dalam nilai tepi kelas. Selain mendapatkan nilai tepi kelas, kawan-kawan juga harus menghitung nilai kelas. Nilai kelas itu didapat dari nilai tepi kelas bawah ditambah dengan nilai tepi kelas atas dibagi 2. Itu menjadi nilai tengah. Nilai tengahnya di sini ada 5. Yang pertama ada 231,5, 375,5, 519,5, 663,5, dan 807,0. Ingat ya, kalau grafik poligon itu menghubungkan antara nilai tengah dengan jumlah frekuensi. Kalau histogram itu adalah berbentuk sumbu horizontal dari tepi kelas dan sumbu vertikal adalah frekuensi tiap kelas. Kalau poligon itu adalah nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini. Kalau seandainya kawan-kawan bingung atau pusing dengan grafik poligon ini, kawan-kawan bisa tandai misalkan, oh yang nilai tengahnya 231,5, saya kasih titik lah di sini. Terus untuk menyambungkan titik kedua, saya kasih tanda titik di sini. Terus yang ketiga, saya kasih titik tanda di sini. Yang keempat, saya kasih tanda titik di sini. Yang kelima, saya kasih tanda titik di sini. Jadi kawan-kawan bisa menghubungkan, nggak harus sama persis. Yang penting, grafik antar bentuk garis poligonnya itu sambung menyambung dari masing-masing nilai tengah kelas. Kemudian, ada yang namanya kurva Ogive. Kurva Ogive di sini adalah diagram yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nilai interval sudah ditentukan, tepi kelasnya juga sudah ditentukan. Nilai tepi kelas itu didapat dari perhitungan sebelumnya. Di sini ya. Nah, kita masukkan masing-masing ke dalam kolomnya. Nah, untuk menghitung nilai frekuensi kurang dari, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan frekuensi kurang dari, itu harus menjumlahkan dari nilai frekuensi. Nilai frekuensi ini sudah dihitung di materi sebelumnya atau di hitungan sebelumnya. Nah, ini. Nilai frekuensi kurang dari, ini hasil di sini kita tinggal pindahkan ke belakang, dan nilai frekuensi lebih dari juga kita tinggal pindahkan ke belakang, ke tabel kumulatif tadi. Nah, masuk ke dalam tabel kurva Ogive. Dua-duanya dimasukkan ke dalam tabel sini. Nah, kemudian ini adalah bentuk kurva Ogive. Nah, bentuk kurva Ogive di sini adalah yang merah ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan kalau yang biru ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Ini adalah kombinasi masing-masing kedua kurva. Nah, di sini itu harus ada yang namanya perpotongan antar frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ada perpotongan nilai tengah di sini. Ingat ya, itu bedanya antara kurva histogram, poligon, dan ogive. Jadi bisa dibedakan oleh kawan-kawan apa yang membedakan antara kurva histogram, kurva poligon, dan kurva ogive. Nah, kemudian di sini ada gambar contoh grafik histogram dan poligon yang frekuensinya lain. Di sini bisa kawan-kawan menggunakan kurva yang berdempetan seperti ini tidak masalah, atau gambar histogram grafik batangnya seperti ini tidak masalah, atau mau misalkan digabung antara kurva ogive dengan poligon dengan histogram. Itu silakan. Senyamannya kawan-kawan, lebih nyamannya menjelaskan yang mana, itu dipersilahkan, atau kawan-kawan mau digabung sekaligus juga tidak masalah kalau seandainya kawan-kawan tidak pusing. Tapi kalau saran saya baiknya dipisah, karena untuk membedakan mana yang menjadi bentuk kurva masing-masing jenisnya, dan biar kita ketahuan, oh ternyata kita menggunakan grafik Ogive loh untuk menghitung nilai frekuensi ini. Oh ternyata kalau untuk menghitung frekuensi ini kita menggunakan kurva histogram atau grafik histogram.
Karena semestinya kalau seandainya poligon ini adalah hanya berbentuk grafik garis. Oke, kemudian, nah, di sini ada beberapa jenis grafik yang bisa kawan-kawan pakai, juga bisa menggunakan grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, maupun grafik interaksi atau grafik interaktif. Oke, untuk tugas kawan-kawan nanti silahkan jelaskan berkaitan dengan apa saja sih yang dimaksud dengan grafik histogram, poligon, dan OGIF. Semua dimasukkan ke dalam in-frame video minimal 5 menit dan maksimal 10 menit penjelasan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan histogram, apa yang dimaksud dengan poligon, apa yang dimaksud dengan OGIF. Itu silakan nanti untuk penjelasan terkait dengan tugas akan saya jelaskan di Google Classroom, dan kalau seandainya kawan-kawan masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pertemuan ketiga ini, silahkan apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau kurang terlalu jelas atau terlalu cepat saya menjelaskan, silahkan kawan-kawan konfirmasi saja kepada saya atau langsung di grup WhatsApp. Tidak masalah, nanti kita akan coba diskusikan sampai di mana pemahaman kawan-kawan dan apa yang membuat kawan-kawan bingung. Karena pertemuan ketiga ini itu masih nyambung dengan materi pertemuan minggu kedua berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Hanya saja di dalam tabel frekuensi kumulatif dan distribusi kumulatif ini dia sifatnya lebih kompleks karena akan berhubungan langsung dengan nilai grafiknya. Masing-masing grafik nanti juga akan dilihat apakah memang hasil perhitungan tabel distribusi frekuensinya ini bersifat distribusi relatif atau berdistribusi kumulatif. Itu bisa dilihat nanti beberapa jenis perbedaannya juga terlihat ada tadi, contohnya ada di histogram, poligon, dan OGIF. Jadi kawan-kawan kalau seandainya masih ada yang tanyakan, silakan tanyakan saja, jangan sungkan terhadap saya. Jadi untuk pembelajaran bersama. Baik, itu adalah pembahasan materi untuk pertemuan minggu ketiga ini. Semoga kawan-kawan diberikan kemudahan dalam melangsungkan perkuliahan hybrid ini. Semoga apa yang saya sampaikan juga dipahami oleh kawan-kawan semua. Kalau seandainya memang masih belum tersampaikan atau masih bingung di benak kawan-kawan, silahkan kawan-kawan langsung tanyakan kepada saya. Atau silahkan langsung bertemu saya juga tidak masalah, atau bisa juga melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Jadi saya harapkan kawan-kawan harus ikut memiliki nilai jiwa interaktif atau interaksi yang baik dengan dosen terkait dengan materi yang diajarkan. Jangan sampai kalian hanya menerima materi dengan mentah tanpa kalian menanyakan atau mengkonfirmasi terkait dengan beberapa materi yang disampaikan oleh dosen. Khawatir dosennya ada keliru, itu namanya juga manusiawi ya. Jadi kawan-kawan dipersilakan terbuka untuk mata kuliah saya, dan khususnya di kelas saya terbuka terkait dengan diskusi untuk mata kuliahnya. Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita cukupkan dulu. Kita tutup pertemuan ketiga ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.